Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ardiana. Saya di sini akan mewawancarai seputar isu sosial yang terjadi di Majelis Al-Ikhlas. Oke. Di samping saya sudah ada saudari siapa? Sena sebagai Narasumber. narasumber dan murid di majelis. Oke. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa masalah utama yang menyebabkan malas dalam mengaji? Masalah apa nih yang paling menyebabkan dalam malas mengaji itu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita malas mengaji. Salah satu yang pertama, apabila pulang sekolahnya terlalu sore, otak kita belum selesai istirahat malah disuruh mengaji, sehingga menyebabkan si murid tersebut gagal fokus saat mendengarkan materi yang diberikan. Jadi misalkan ada seorang murid tuh baru pulang sekolah dan otak itu masih belum di-refresh ya. Jadi itu Ya. menyebabkan masalah utama. Ya, Oke, betul. baik. Yang kedua, apabila di sekolah diberikan tugas yang sangat banyak dan baik. harus diselesaikan pada Pada hari hari itu ini juga. Oke, baik. menyebabkan siswa datangnya rasa malas untuk mengerjakan dan mengaji. Jadi intinya otak itu belum refresh lah ya. Masih lagi ada di sekolah gitu, tiba-tiba langsung disuruh masukin ilmu ngaji lagi. Ya. Jadi makin malas. Oke, pertanyaan kedua. Siapa saja orang yang berdampak ketika masalah mengaji itu muncul? Siapa nih yang berdampak? Ada seseorang yang berinisial Y Oke. yang membujuk saya untuk contohnya seperti, udahlah, ayo kita tidak usah mengaji, Tidak usah mengaji. libur aja dulu sehari biar merefreshkan otak. Oh, iya. Gitu. Berarti emang ada seorang teman yang berdampak gitu ya untuk Ya, mengaji. betul. Oke, baik. Selanjutnya, di mana biasanya seorang murid itu menunjukkan sikap kemalasan tersebut? Dari awal pergi dari rumah Pergi sudah dari terlihat rumah. malas. Apabila kita datang ke tempat mengaji, Ya. sehingga kita tidak fokus dan sudah tidak ingat apa-apa. Oh, sudah ingat apa? Berarti dari rumah juga udah kelihatan ya muka-muka murung malas mengaji. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kapan sikap malas itu muncul? Kapan nih sikap malas itu muncul? Contoh misalkan kita tuh anak dari kecil atau sudah besar tuh malah ingin bermain bersama teman-teman. Eh, ada beberapa faktor yang menyebabkan rasa malas yang muncul. Yang pertama, ingin bermain bersama teman. Oke. Yang kedua, ingin menggunakan handphone lebih lama. Berarti di umur kalian sebagai murid gitu ya, Ya, emang betul. lebih asik bermain dengan teman, apalagi sekarang sudah ada handphone ya, bisa bermain game, apalagi mabar dengan teman. Ya, betul. Oke. Selanjutnya, mengapa sebagian murid memiliki sikap malas mengaji? Mengapa? Eh, Contoh kayak gini, misalkan ada murid nih, si muridnya teh malas dalam mengaji teh gara-gara emang dia tuh nggak mau ketemu guru itu atau nggak mau pelajaran itu. eh, Setiap murid pasti berbeda-beda, tapi Oh, menurut berbeda-beda. saya, jika rasa saya malas itu sudah menerangkan materi tapi terlalu jauh dan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Malahan jadi gurunya tuh bertele-tele ya, Ya, betul. mau terlalu keluar jauh dari topik. Ya, betul. Selanjutnya, bagaimana sikap malas mengaji berpengaruh terhadap kepemahaman murid? Misalkan lagi malas ngaji nih seorang murid, ngaruh nggak sama kepemahaman materi ngaji? Sangat berpengaruh apabila kita malas mengaji tetapi terpaksa, nantinya bakal menjadi lebih tidak paham, salah menjawab dan tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti. Berarti kalau misalkan murid itu emang lagi malas gitu ya, emang kalau dipaksain fokus itu malah nggak bisa ya? Ya, Malah jadi materinya gagal jadi nggak fokus. masuk ya? Ya. Oke. Terima kasih Sena. Ya, Mohon maaf ya apabila mengganggu waktunya. ya, tidak. Saya Rifki Adana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya di sini akan menanyakan seputar 5W1H, yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS, pengganti UAS lebih tepatnya, Bahasa Indonesia. Saya di sini memilih isu sosial tentang malasnya seorang murid dalam mengaji. Di samping saya boleh perkenalan.
Perkenalkan, nama saya Dika Deria Gunawan dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Anda di sini berperan sebagai apa ya di ngaji itu? Guru atau apa? Sebagai guru. Oh, sebagai guru mengaji. Oke. Baik, saya akan menanyakan seputar pertanyaan. Apakah sudah siap? Saudara Dika? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Apa bentuk sikap malas murid yang terlihat ketika sedang pembelajaran mengaji? Saat mengaji, sikap malas yang ditunjukkan oleh seorang murid itu saat seorang gurunya menjelaskan, nah mereka malah mengobrol, Malah main-main gitu. Jadi tidak fokus gitu kepada Anda. main-main. Oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa saja murid yang terlihat sering malas ketika mengaji? Anda boleh menyebutkan inisialnya saja atau namanya juga tidak apa-apa. Mungkin ada beberapa orang ya, ada yang masih anak-anak, itu wajar, dan ada yang sudah dewasa. Nah, sih cukup. Sudah cukup ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Gimana biasanya sikap malas seorang murid itu terlihat oleh Anda? Menurut saya di saat saya sedang menuliskan doa-doa atau seperti apa yang sedang diajarkan kepada mereka malah main-main dan tidak fokus menulis. Oke, berarti ketika Anda sedang menulis gitu ya. Ketika Anda sedang menulis, anak-anak tersebut malah main-main gitu, tidak begitu. fokus kepada Anda. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan Anda menyadari sikap malas seorang murid itu? Kapan nih Anda itu sadar bahwa mereka itu malas? Ya mungkin karena tergantung gurunya atau emang mereka tidak ada niat mengaji ya, karena kita tidak tahu ya mereka itu sebenarnya malas atau tidaknya, karena sikap malas itu ada pada diri sendiri. Oh, berarti sikap malas itu ada diri sendiri gitu ya? Ya, Atau bahkan jadi guru pun bisa menjadi satu masalah ya? ya bisa dong. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa seorang murid memiliki sikap malas terhadap mengaji itu? Mungkin bukan lebih ke sifat malas ya, mungkin memang mereka belum ada niatan ingin mengaji, cuma ingin lebih menambahkan waktu bersama yang lain, jadi biar tahu di pengajian itu gimana cara Baik. mengajar apa Berarti sikap malas itu belum tentu itu terjadi sikap malas ya? ya, Karena tidak tahu mungkin seorang anak itu bukan malas tapi untuk belum niat gitu ya, lebih belum niat. Anak itu mengaji dan masih ingin bermain gitu. ya. Oke, pertanyaan terakhir Saudara Dika, bagaimana cara Anda mengatasi sikap malas seorang murid? Caranya gimana tuh? Dengan cara diajak mengobrol ya. Oh, diajak ngobrol, boleh. Kenapa bermalasan-malasan saat mengaji? Padahal kan mengaji itu penting bagi kita. Nah, cara untuk menghadapinya ya paling diajak mengobrol dan diberikan motivasi agar supaya tidak lebih bermalas-malasan dan lebih semangat giatlah mengajinya. Oh, jadi contohnya kayak Anda tuh tidak ngomong satu arah ya, jadi ngomong terus dua arah. Anda menanyakan, murid itu menjawab. Oh, baik. Terima kasih Saudara Dika atas waktunya. Sama-sama. Oke, mungkin hanya segitu ya Saudara Dika. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila sedang mengganggu ya. Mohon maaf. Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ardiana. Saya di sini akan mewawancarai salah satu isu sosial, yaitu orang tua dari salah satu murid di Majelis Al-Ikhlas. Boleh perkenalkan Bu inisialnya? Saya Mama Yuni. mamanya Oh, Yuni Mama ya. Yuni. Baik, Mama Bu. Yuni ya. Pertanyaan pertama Bu, apa saja perilaku yang terlihat oleh anak ketika anak itu malas mengaji? Perilaku apa nih yang anak terlihat oleh ibu ketika malas mengaji? Oh iya, Mukanya kayak gimana Bu? Kan pulang sekolah. Ya, pulang sekolah. Alasannya kini teh capek, Ya. banyak tugas, gitu. Jadi kelihatan dari mukanya ya Bu? Iya, dari mukanya ekspresi ya. malas ngaji. Iya, Oh, malas ya, ngaji baik, Bu. ya. Lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Iya. Siapa yang berpengaruh untuk memberi semangat anak tersebut? Siapa nih yang bikin semangat anak tersebut Bu? Ngaji. Saya mah suka bilang sama Yuni, suruh ngaji setiap hari biar semangat biar gitu semangat. buat masa depan Oh, ini. Iya. Berarti ibu juga suka ngasih semangat kepada Iya, anaknya Bu? suruh semangat ngaji Oke. gitu ya. Selanjutnya Bu,
Menurut ibu nih, di mana biasanya anak tersebut ketika sedang tidak mengaji bu? Kalau Yuni tidak mengaji, di mana biasanya bu? Biasanya kalau Yuni nggak mengaji, karena kalau hujan gede alasannya Iya. nya hujan gede gitunya, Gede. temen-temen nggak ada yang nyamper, Iya. cuma sendiri nggak ada temen Berarti gitu. di rumah ya bu? Di rumah aja nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Berarti Iya. kalau Yuni nggak ngaji mah masih dalam wawasan ibu ya bu? Masih di rumah ya, masih di rumah. nggak kemana-mana Baik, Bu. ya. Selanjutnya menurut ibu, kapan anak paling sering terlihat untuk malas mengaji? Ketika capek atau bang sekolah kayak gitu bu? Iya, kalau seandainya kalau kadang-kadang suka banyak tugas gitunya banyak dari tugas, sekolah benar, gitu, sekolah. ngerjain dulu tugas di rumah gitu. Jadi udah mikir lagi ya Iya, bu? mikir lagi. Jadi Tapi malas. iya, jadi sama saya suka disemangatin gitu, ngaji Oh, dulu iya, gitu ngaji ya, dulu. ngaji dulu gitu. Buat Berarti- nanti masa depan Yuni gitu. benar, Bu. Iya. Berarti kalau misalkan lagi banyak tugas juga, wah Iya. muncul tuh ya bu? Iya ya, suruh semangat Ya, gitu benar. ya. Selanjutnya bu, menurut ibu mengapa anak tersebut memiliki sifat malas mengaji? Kenapa tuh Yuni bisa ada sifat malas? Nggak ada temen kah Oh atau ya, gimana? ya pertama kadang Yuni kan suka sendiri, teman sendiri, nggak ya. ada yang suka nyamper ke sini, jadi ya. nggak semangat ngaji gitunya. Ya bu. Ya Oh. kalau banyak teman kan seneng Oh, gitunya, seneng, ya ya. seneng gitu. Berarti kalau misalkan Yuni nggak ada temen nih, faktor malas mengaji muncul ya bu? Kalau nggak Iya. ada temen yang ngajak? Kalau ada temennya, Ya, kalau ada temennya baru. baru iya. ya. Kalau Baik, Bu. sendiri. Oke bu, selanjutnya menurut ibu, bagaimana ibu mengatasi sikap anak tersebut? Bagaimana bu? Sikap kan Yuni ini malas, anaknya Iya. misalkan lagi malas mengaji. Ya, Bagaimana sikap ibu terhadap anak ibu? ya kadang-kadang sama saya suka diolok gitu ya, Diolok, ya, dibujuk lagi ya, Bu? dibujuk lagi Ya, ya, dibujuk. dibujuk lagi. Jangan ditinggalin gitu ngaji gitu, semangat gitu setiap hari gitu ya. Buat masa depan juga Buat ya bu? masa depan Ah, iya, Bu. Yuni Iya, ya Bu. udah gede gitu ya. Baik bu, terima kasih. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya bu. Ya nggak Sekian apa-apa. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya bu.